warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aywanira. Saya akan menjelaskan materi hukum administrasi negara berupa pengertian hukum itu sendiri, sejarah dari hukum administrasi negara, ruang lingkup hukum administrasi negara, kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum lainnya. Baik, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian hukum itu sendiri. Nah, hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah sebagai aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk. Di sisi lain, kontrol sosial itu adalah jaringan atau aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap perilaku tertentu. Misalnya, aturan hukum perbuatan seseorang itu ketika melawan hukum. Kemudian definisi hukum menurut para ahli. Nah, yang pertama ini ada menurut Profesor Myers. Ia mengatakan bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, kemudian ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugas-tugasnya. Selanjutnya, definisi hukum menurut Leon Duguid. Nah, Leon Duguid ini mengatakan hukum ialah sebuah aturan tingkah laku para anggota masyarakat atau aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat itu sendiri sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Dan jika peraturan itu dilanggar, maka akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Yang terakhir itu menurut Immanuel Kant. Dia mengatakan bahwa hukum itu keseluruhan syarat-syarat dengan ini kehendak bebas dari satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari yang dikatakan orang lain yang menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Nah, dari definisi di atas dapat saya simpulkan bahwa hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, kemudian menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Selanjutnya kita akan bahas ruang lingkup administrasi negara. Nah, administrasi negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting berkehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, dan administrasi pembangunan tujuan negara itu sendiri, dan mengatur etika penyelenggaraan negara. Kemudian secara sederhana, administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Meskipun sama-sama mengkaji tentang organisasi, administrasi publik ini berbeda dengan ilmu manajemen. Mengapa? Jika manajemen mengkaji tentang pengelolaan organisasi swasta, maka administrasi publik mengkaji tentang organisasi publik pemerintahan seperti departemen-departemen dan dinas-dinas mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat. Selanjutnya, pengertian hukum administrasi negara ini merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, di mana hubungan antar warga negara dan pemerintahnya itu berjalan selaras dan baik dan aman. Mereka yang mengartikan administration dengan administrasi saja. Materi selanjutnya yaitu sejarah dari hukum administrasi itu sendiri. Nah, ilmu administrasi negara lahir sejak Woodrow Wilson pada tahun 1887 yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai 1921. Dia menulis sebuah artikel yang berjudul The Study of Administration yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly. Kemudian artikel itu sendiri tidak lepas dari kegelisahan Wilson ketika ia menjabat menjadi presiden, yaitu membahas perlunya adanya perubahan terhadap praktik dari administrasi negara yang terjadi di negaranya pada saat itu, yang ditandai dengan meluasnya praktik spoil system atau sistem per
kekoncoan yang menjurus pada terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan negara. Studi ilmu politik yang berkembang pada saat itu ternyata tidak mampu memecahkan persoalan tersebut karena memang fokus kajian ilmunya itu kepada ilmu politik, bukan pada bagaimana pengelolaan pemerintah dengan efektif dan efisien, melainkan lebih pada urusan tentang sebuah konstitusi dan bagaimana keputusan-keputusan politik dirumuskan. Kemudian bagaimana si sejarah Han itu masuk ke dalam Indonesia. Nah, menurut buku yang saya baca, Han itu muncul terjadi pada setelah Perang Dunia Kedua, sebelum fungsi negara adalah sebagai negara kepolisian atau negara penjaga malam, yaitu hanya mengurusi keamanan saja. Baru setelah pada kedua, fungsi negara beralih menjadi negara kesejahteraan atau welfare state untuk mewujudkan tujuan negara itu. Maka pemerintah harus turut ikut campur tangan dalam urusan kegiatan atau kepentingan masyarakat. Kemudian masuknya campur tangan pemerintah itu seharusnya itu dipayungi oleh hukum yang jelas agar pemerintah itu sendiri tidak berubah menjadi otoriter atau Han itu sangat-sangat diperlukan sebagai pembatas atau pedoman bagi aparat pemerintah yang dalam menjalankan tugasnya menuju negara yang sejahtera. Materi yang terakhir yaitu kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum lainnya. Dalam sistematika ilmu hukum, hukum administrasi negara termasuk dalam hukum publik dan merupakan bagian daripada hukum tata negara. Dilihat dari sejarah sebelum-sebelumnya, pada abad 19, hukum administrasi negara menyatu dengan hukum tata negara, dan baru setelah abad ke-19, hukum administrasi negara berdiri sendiri sebagai suatu disiplin ilmu. Kemudian pada pertengahan abad 20, hukum administrasi negara berkembang dengan pesat sebagai akibat tuntutan timbulnya negara hukum modern yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya itu sendiri. Hukum administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri dapat dilihat dalam teori residu dari Van Vollenhoven yang membagi seluruh materi hukum itu secara terperinci. Yang pertama, hukum tata negara atau material. Yang kedua itu hukum pemerintah yang berupa peradilan, kepolisian. Kemudian ada hukum perdata dan hukum pidana. Hukum pidana ini ada hukum pemerintahan, hukum peradilan, dan hukum peradilan tata negara itu terbagi atas hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Sekian mengenai hukum administrasi negara. Jika ada kesalahan saya dalam penyampaian saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di minggu selanjutnya.